Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil hudud khususun mu'allif lugul usul wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Halaman 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wuqu'u dalam lugul usul mengatakan wa wuqu'u mengenai taklif pada non-muslim dalam syariat terjadi wuqu'u non-muslim apakah terkena tuntutan untuk melaksanakan syariat Islam, apakah wuqu'un terjadi dalam syariat mengenai hal ini. Ulama terjadi silang pendapat dalam khilafiyah ini. Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan ada 4 pendapat mengenai permasalahan apakah non-muslim terkena taklif dan terjadi atau ada dalam syariat. Kelompok yang pertama yang diwakili kelompok Al-Asy'ariyah mengatakan non-muslim terkena taklif untuk menjalankan syariat Islam, untuk melaksanakan sholat, untuk melakukan zakat, sesuai dalil, sesuai hujjah. Al-Asy'ariyah
mengatakan wutu'ut taklif, terjadinya taklif pada non-muslim. Kelompok pertama ini memiliki hujjah, memiliki dalil. Dalilnya yaitu ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Yatasaaluna, kelompok ahli jannah bertanya kepada kelompok hitam. Kelompok ahli jannah bertanya pada ahli kelompok hitam atau kelompok ahli neraka. Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Wahai ahli neraka, wahai penghuni neraka Saqarin, mengenai hal ini Imam Ibnu Katsir menceritakan pada nanti, pada zaman nanti, pada waktu umat Islam setelah masuk surga, umat Islam yatasaaluna, SMS, video call, bertanya pada ahli neraka. Wahai ahli neraka, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam lapas, masuk dalam neraka Saqarin? Pada waktu itu umat Islam ahli surga ada dalam istana yang mewah. Lalu kelompok ahli neraka berada pada bawah neraka Saqarin. Lalu Imam Qurtubi dalam salah satu tafsir mengatakan yatasaaluna 'anil mujrimin. Pada waktu umat Islam
Setelah masuk dalam istana surga, lalu kelompok umat Islam bertanya pada malaikat, wahai malaikat, apa yang dialami oleh non-muslim ini semua tujuannya untuk menghina non-muslim, yang mana non-muslim ini pada waktu masih di dunia tidak mau sholat. Ini tafsir Imam Al-Qurtubi. Yatasa'aluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Ma iqwaqa salakakum, ngambah sira kabeh fi saqarin, dalam neraka saqar. Wahai non-muslim, sebab apa engkau ada dalam neraka saqarin? Ini SMS ahli surga kepada ahli neraka. Apa jawaban non-muslim? Jawabannya, qalu lam nakum minal musallin. Wahai ahli surga, saya tidak melakukan sholat pada waktu ada di dunia. Selama saya hidup ada di dunia, lam nakum minal musallina, saya tidak pernah sholat. Inilah jawaban SMS dari non-muslim. Inilah pengakuan non-muslim kepada ahli surga mengenai kejahatan, mengenai kesalahan yang sehingga non-muslim ini masuk ke dalam lapas, masuk ke dalam neraka saqarin, neraka yang paling bawah. Inilah lukisan, inilah gambaran bahwa ahli surga bertanya kepada ahli neraka, kejahatan apa yang membuat engkau masuk ke dalam
neraka syairin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Lalu ayat ini, dalil ini oleh kelompok pertama, kelompok Al-Asy'ariyah menjadi hujjah, menjadi dalil bahwa non-muslim pada waktu di dunia terkena taklif untuk menjalankan syariat Islam. Muncul pertanyaan, pembahasan ini dalam kitab Waraqat ada dalam pembahasan apa atau lafaznya seperti apa? Jawabannya mengenai hal ini dalam kitab Al-Waraqat mengatakan demikian, wal kuffaru muhatabuna bi furu'is syara'i wa bima la tasihhu illa bihi wa huwa al-Islam. Liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ini sesuai dalam kitab Waraqat. Muncul pertanyaan, non-muslim terkena taklif untuk menjalankan syariat. Apa yang dinamakan taklif? Taklif pendapat pertama yaitu ilsyamu ma fihi khulfatun, menuntut sesuatu secara wajib. Ini pendapat Al-Asy'ariyah. Lalu pendapat kedua, taklif adalah tolabul fi'li ilsyaman aw ghaira ilsyamin. Muncul pertanyaan, apa yang dinamakan syariat dalam permasalahan ini? Jawabannya yaitu setiap orang kafir wajib menjalankan syariat, wajib mengamalkan akidah. Dalam Nafahat halaman 62, dalam kitab Nafahat halaman 62 mengatakan, i'lam anna syara'i'a usulun wa furu'un fa ammal usulu
fatauhid wa ma yata'allaqu bi fahum mukhatabuna biya ittifaqan wa ammal furu'u fal ahkamu at-taklifiyatu ijabuha wa tahrimuha wa ghairuhuma wal wad'iyatu. Yang dimaksud non-muslim mengikuti wajib menjalankan syariat, yang dimaksud syariat yaitu wajib mengakui atau wajib mengakui Allah satu, at-tauhid. Lalu yang dimaksud furu'un ilmu fiqh adalah hukum Allah secara hukum taklifi atau hukum wad'i. Ini sesuai dalam kitab Nafahat syarahnya Waraqat halaman 62. Lalu dalam Waraqat mengatakan wa faidatu hitabihim biha iqabuhum alaiha idla tasihu minhum fi halil kufri litawaqqufiha ala niyati al-mutawaqqifati alal islam wala yu'akhadzuna biha ba'dal islami tarhiban fihi. Non-muslim syah untuk ditaklif. Faedahnya adalah bahwa nanti pada waktu di neraka jahanam, di neraka syaqarin, non-muslim terkena hukuman beberapa pasal, mulai hukuman kejahatan tidak melakukan sholat, hukuman tidak puasa, dan lain-lain. Sehingga faedah taklif pada non-muslim untuk supaya nanti non-muslim terkena beberapa lapis mengenai pasal-pasal kejahatan. Lalu mengenai kejelasan ini sesuai dalam Nafahat wal muradu al-iqabu asyaitu ala iqabil kufri. Ini pendapat pertama. Lalu pendapat pertama dalam Ghayatul Wusul mengatakan seandainya non-muslim mau masuk Islam maka tidak wajib qadha. Wa in syaqata anil kafiri al asli bi imanihi
tarhiban fi. Non-Muslim yang tidak sholat lalu masuk Islam tidak wajib pojok. Ini semua untuk motivasi supaya non-Muslim senang masuk Islam. Tarhiban sebagai motivasi atau bonus supaya non-Muslim mencintai masuk Islam. Lalu pendapat yang kedua mengatakan wa ila laisa biwaqi'in idzil ma'muratu mimma kullifa fi al-akhir masalan la yumkinu ma'al kufri fi'luha wa la yu'maru ba'dal imani biqadaiha. Pendapat yang kedua mengatakan non-Muslim tidak terkena taklif sebab dalam keadaan non-Muslim tidak mampu menjalankan syariat Islam. Semisal syahid non-Muslim, syahid tidak sah untuk ditaklif untuk sholat sebab sholat syaratnya Islam, sedangkan syahid dalam keadaan non-Muslim tidak bisa untuk menjalankan sholat sebab sholat ada syaratnya yaitu Islam. Lalu kelompok kedua ini menambahkan alasan yaitu pada waktu non-Muslim masuk Islam tidak ada qadha. Ini lambang, ini isyarat bahwa non-Muslim tidak wajib melakukan syariat. Lalu kelompok ketiga dalam Riyatul Wusul mengatakan wa ila waqi'un fil manhiyati faqat li im'ani imtisaliya ma'al kufri li adami tawaqqufiya ala niyatin bihilafil ma'murati. Kelompok yang ketiga memilah-milah bahwa mengenai wilayah al-manhi anhu, wilayah mengenai larangan atau sesuatu yang dicegah seperti zina, narkosina, wala taqrabuz zina, mengenai manhiyat non-Muslim terkena taklif sebab dalam manhiyat tidak membutuhkan adanya niat. Berbeda dengan permasalahan makmurat
atau sesuatu yang diperintah. Sebab dalam manhiyat, dalam nahi tidak wajib niat. Sesuai dalam nukul usul, la ta'lifa illa bifi'lin fal mu'allaf anhu fal mu'allaf fil manhi anhu al-afu ay al-intiha'u alal asyohi. Lalu dalam yakin usul la yaftaqiru ila niyatin. Taklif dalam wilayah nahi tidak butuh niat, sehingga non muslim mampu melakukannya. Lalu mengenai makmurat atau al-amru, ini ada niat, semisal aqimus sholah, ini wajib niat. Sebab al-amru adalah fi'lun. Fi'lun wajib adanya niat. Fi'lun atau amal wajib niat. Sesuai hadis Nabi, innamal a'malu binniyati. Lalu mengenai hal ini tampil Imam Asy-Syanjani supaya santri mudah memahami usul. Imam Asy-Syanjani dalam kitab Tahrijul Furu' menampilkan beberapa syuru'iyah. Beliau dalam kitab Tahrijul Furu' halaman 98 sampai 101 mengatakan al-kuffar muhatabuna bi furu'il islami inda Syafi'i radhiyallahu anhu wa ilaihi dhahaba aksarul mu'tasilat wahdudja fi dhalika bi umumatin minal Qur'ani aqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Wahada yaqulu ala annahum mu'aqabuna bitarqis sholat wa aqaulihi ta'ala la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa yatafara'u an hadzal asli masailu. Setelah Imam Syanjani menampilkan usul fiqh mengenai non muslim terkena taklif, lalu beliau menampilkan hujjah, menampilkan dalil, yaitu masalakakum fi saqar
Qalu lam nakum minal musallin. Lalu dalam ayat ini Al-Alim Al-Alamah Yai Syahal Mahfud mengatakan tamamul ayat mengenai ayat ini, ayat yang sempurna, yaitu masalakakum fi saqar, mulai dari ayat sebelumnya. Yatasa'aluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Yatasa'aluna, ahli jannah bertanya mengenai apa yang dialami oleh ahli neraka. Lalu ahli neraka menjawab, masalakakum fi saqar. Wahai ahli surga, saya masuk ke dalam neraka sebab kejahatan yang aku lakukan pada dunia pada saat masih ada dalam dunia. Saya tidak sholat. Ini jawaban SMS non-muslim. Sehingga semuanya terbongkar, semuanya rahasianya terbuka. Mengapa non-muslim masuk neraka? Ternyata kejahatannya terkena pasal non-muslim tidak melakukan sholat. Ini berita nyata. Ini berita nyata yang telah dilukiskan, telah ditulis dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 40. Yatasa'aluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Lam naku ora ono sapa kita itu minal musallina wong kang sholat. Dari ayat ini umat Islam dari jawaban SMS non-muslim ini, umat Islam akhirnya, umat Islam yang ahli surga akhirnya memahami, mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh non-muslim, yaitu tidak mau sholat. Lalu
Kelompok yang ketiga, lalu Imam Syarjani menampilkan furu'iyah wa yatafarra'u an hadzal asli masail, supaya santri mudah memahami usul fikih. Tampil Imam Syarjani menampilkan tahrijul furu' alal usul, salah satunya annal murtada idza aslama lasimahu qada'us sholawati al-fa'itati fi ayyami iddati wa ada ayyamis siyami al-fa'itati fi ayyami iddati indana khilafan lahu fa innahu al-haqqa al-murtada bil akhiri al-asli fi annahu la yukhatabu bi furu'is syar'i. Salah satu furu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syarjani dalam kitab Tahrijul Furu' yaitu apabila syahid melakukan atau murtad, syahid Islam lalu murtad. Syahid murtad 2 bulan, Ramadan dan Syawal, maka seandainya syahid masuk Islam, kembali ke agama Islam, maka syahid wajib mengqadai apa-apa yang ditinggal selama 2 bulan, seperti mengqadai puasa Ramadan, mengqadai sholat. Ini pendapat Syafi'iyah. Lalu pendapat Hanafiyah tidak wajib qada sebab syahid yang murtad disamakan dengan akhir al-asli. Fa innahu al-haqqa al-murtada bil akhiri al-asli fi annahu la yukhatabu bi furu'is syar'i. Ini pendapat Hanafiyah yang mengatakan non-muslim tidak terkena taklif. Lalu mengenai manusia yang murtad disamakan dengan non-muslim. Lalu dalam hal ini Imam Syar'ashi dalam kitab Tasniful Masyami' mengatakan, ini kitab Tasniful Masyami' halaman 766, beliau mengatakan dhahaba al-a'immatu asy-syalasati, dhahaba al-a'immatu asy-syalasatu ila annahum muhatabuna mutlaqan fil awamiri wan nawahi. Ulama mengatakan, imam-imam ahli fiqh mengatakan bahwa non-muslim terkena taklif. Wa khalafat al-Hanafiyah,
Lalu Imam Hanafi tidak sama dalam hal ini mengenai pendapatnya. Syafi'iyah mengatakan non-muslim terkena taklif sesuai dalil yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Dari ayat ini A'immatus Salasa, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan non-muslim terkena taklif syariat. Sedangkan Hanafiyah dalam kitab Tasniful Masyami' yang ditulis oleh Imam Asy-Syar'asi mengatakan wa khalafat al-Hanafiyatu wa sa'atahum Asy-Syaikh Abu Hamid al-Isfirayani wa Syalih an-Nawawi muta'alliqatun bihim dunal awamir li'imtanil intihai ma'al usri bihilafil ma'mur fa inna syartahu al-qurbah. Dalam Tasniful Masyami' mengatakan A'immatus Salasah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan non-muslim terkena taklif. Sedangkan kelompok Hanafiyah mengatakan non-muslim tidak terkena taklif. Lalu mengenai masalah ini Imam Isnawi tampil dalam kitab Tamhid supaya jendela ilmiah lebih jelas. Imam Isnawi mencoba membuka jendela ilmiah supaya suru'iyah semakin jelas. Beliau mengatakan salah satu suru'iyahnya andaikan syair yang statusnya adalah Islam lalu menjual makanan pada siang bolong Ramadan, lalu ada non-muslim membeli, yang membeli adalah non-muslim. Mengenai hal ini syair menjualnya syah tapi haram sebab i'anatul maksiat. Berbeda dari kelompok yang mengatakan non-muslim terkena taklif. Seandainya berbeda dari pendapat bahwa non-muslim tidak terkena taklif, maka syair jual belinya tidak haram. Mengenai jual belinya
Kelompok pertama mengatakan syah dan haram. Syah memandang hukum taklifi, syah memandang hukum wati, haram memandang hukum taklifi. Ini sesuai dalam pembahasan yang telah lewat sesuai nazam jam'ul jawab. Amma alladhi jihadu ta'atada misla sholati fi makanil mawsuka fa innaha tasihu indal aksari lakinnaha la syawaba wa qila tasihu wa qila la tasihu lakin hasola syukutu walhambali la wala. Ini nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengenai syah jual beli tapi haram. Contoh sesuai syuru'iyah yang ditampilkan oleh Imam Isnawi, menjual makanan pada non-muslim pada bulan Ramadan. Pendapat yang mengatakan non-muslim terkena taklif, maka apa yang dilakukan syahid atau jual belinya dihukumi haram dan syah. Lalu berbeda bahwa non-muslim tidak terkena taklif, maka jual belinya syah dan tidak termasuk i'anatul maksiat. Mengenai nazamnya masalah syah dan haram, sesuai dalam nazam awal ibu syata nazam jam'ul jawab. Amma alladhi jihadu ta'atada misla sholati fi makanil mawsuka. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.